ini aku akan bahas tentang apa sih yang harus kamu lakukan ketika kamu pertama kali sampai di Malang dan sudah ngekos. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, kalau misalnya kamu sudah lihat videoku sebelumnya, berarti kamu saat ini sudah dapat kosan. Dan apa yang harus dilakukan ketika kamu sudah dapat kosan? Yang harus dilakukan pertama kali adalah kamu membeli keperluan untuk ngekos. Just in case kamu nggak bawa peralatan dari rumah, misalnya gini deh, kamu kayak aku nih, asalnya dari Jawa Barat terus pindah ke Malang, kan nggak mungkin tuh naik pesawat bawa barang-barang kayak semacam ember lah, terus alat masak dan lain-lain ke kosan, nggak worth it gitu kan, pasti akan berat di bagasi. Jadi solusinya adalah beli barang-barang tersebut di Malang. Nah, kalau misalnya kamu membeli di Malang, di manakah tempat untuk membeli peralatan tersebut? Nah, untuk membeli peralatan tersebut, linknya udah aku kasih di bawah ini. Yang pertama, kamu bisa beli di wilayah namanya Sardo. Lokasinya ini strategis di sekitar Kerto. Jadi kalau misalnya kamu lanjut ngekos dan kosnya itu di wilayah Kerto, maka lokasi untuk membeli peralatan kebutuhan kosan lah, kebutuhan rumah tangga yang murah itu di wilayah Sardo. Sama di Rahma. Rahma ini berada di dalam wilayah Kerto, tapi nggak selengkap Sardo. Kemudian kalau misalnya kamu ngambil kosnya di sekitar Jalan Bendungan Sutami, Sigura-gura, atau kalau nggak di Jalan Veteran, tempat untuk beli keperluannya bisa ke Ogan. Itu lokasinya di daerah Jalan Galunggung. Bisa beli ke situ, dan itu yang aku sarankan yang harganya murah ya. Kalau misalnya teman-teman pengen lebih simpel dan nggak mau ribet, bisa ke Hypermart. Hypermart ini ada di Matos, lokasinya sebelahan sama Universitas Brawijaya. Lebih enak sih, cuma ya kalau misalnya emang budgetnya terbatas, bisa ke yang tadi aku rekomendasikan. Nah, terus yang harus kamu lakukan selanjutnya setelah beli keperluan nih, ketika kamu ngekos, biasanya itu kan semester 1, ya anggaplah kamu ngekos H-2 minggu atau H-1 minggu sebelum ospek. Yang harus selanjutnya kamu lakukan adalah beli keperluan untuk ospek. Nah, ini biasanya beli keperluan bisa kamu sendiri, atau kadang-kadang ini tuh diakumulasikan per angkatan atau kalau enggak per kelompok. Nah, biasanya kan kita udah dikasih tahu tuh kita dapat kelompoknya apa. Nah, biasanya kalau ada kerja kelompoknya dulu, terus udah itu beli keperluannya, itu barang-barang di koordinir satu kelompok. Terus udah itu selanjutnya yang harus kamu persiapkan adalah ketika mau kuliah. Nah, jadi kuliah ini agak berbeda sama waktu SMA. Kalau misalnya SMA kita lebih banyak pakai textbook. Nah, saat kuliah dosen itu lebih prefer untuk menggunakan PPT. Beberapa dosen itu ada yang datang ke kelas nggak bawa apapun. Jadi dia ngomong aja dan kita harus siap untuk mencatat apapun yang dia omongin karena nanti akan keluar saat UTS sama UAS. Kemudian selanjutnya yang harus kamu pertimbangkan saat udah ngekos pertama kali, kamu harus cari lokasi kamu bisa beli makanan dan keperluan sehari-hari. Jadi toko kelontong terdekat di mana, terus udah itu yang jual makanan di mana, apotik di mana. Jadi kalau misalnya emang ada kondisi darurat, kamu nggak bingung mau kemana gitu. Oke, selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah nyari temen sekamar. Bukan nyari temen sekamar, nyari temen satu kosan. Seandainya kamu ngekos sendiri nih ya, bukan sekamar, dan kamu benar-benar sendirian di Malang, nggak ada keluarga, nggak ada saudara, kamu benar-benar perantau, ya kamu harus nyari temen yang bisa buat apa ya? Ya teman terpercaya lah ya. Cuma di awal setidaknya kamu punya teman, setidaknya itu adalah teman satu kosan. Kamu minta nomornya, jadi kalau misalnya ada apa-apa, kamu masih bisa menghubungi dia. Jadi kamu nggak benar-benar sendirian. Ini yang aku rasakan ketika pertama kali ke Malang, dan ternyata aku ke Malang sendirian di sini, nggak ada saudara, nggak ada kenalan. Jadi aku minta nomornya pemilik kos pertama kali, kemudian yang keduanya aku minta nomor teman kosan kanan kiri. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, aku masih bisa menghubungi mereka. Misalnya kayak kekunci malam-malam gitu, masih ada yang bisa bukain kunci kosan. Yang selanjutnya adalah mencari kendaraan. Nah, ini balik ke kamu. Kamu pengen berkendara pakai motor kah atau mobil, atau kalau nggak berjalan kaki ke kampus. Pilihan lainnya di Malang itu sudah ada ojek online kayak Maxim, Grab, sama Gojek. Untuk awal mungkin kamu bisa menggunakan itu. Nah, cuma seandainya kamu ke Malang sendirian nih dan nggak ada motor, nggak bawa motor misalnya, kamu juga nggak bawa mobil, dan juga nggak dapat pinjaman itu, kalau di Malang ini ada tempat penjualan motor dan mobil bekas. Aku udah survei ke beberapa mokas yang ada di Malang, dan mokas ini memfasilitasi untuk jual beli kendaraan bermotor. Nggak kendaraan bermotor, motor aja, dan ini tuh yang bekas. Kalau yang baru kamu bisa langsung ke dealer resminya. Nah, untuk
Mokas ini sebenarnya memfasilitasi pertama, kamu yang bukan berasal dari Malang. Kalau misalnya kamu nggak dari Malang, untuk memberi kendaraan baru biasanya nggak bisa. Jadi, kalau mau beli motor di Malang, itu harus pakai KTP Malang. Nah, kalau misalnya punya saudara, mungkin saudara yang dia KTP-nya Malang, mungkin bisa pinjam KTP-nya dia untuk membeli motor tersebut. Tapi yang motor ini nantinya tertulis di STNK dan BPKB bukan atas nama kamu. Nah, kalau misalnya kamu nggak ada kenalan dan nggak ada saudara, ya solusinya adalah membeli motor bekas. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau misalnya kamu merasa mau beli motor baru nih, tapi kalau misalnya motor baru itu biayanya terlalu mahal. Atau kalau enggak kamu berpikir misalnya dari luar Jawa nih ya, kalau misalnya nyari motor dari luar Jawa ke Malang, itu tuh biayanya seharga kayak beli motor bekas gitu. Kan sayang banget ya. Terus nanti kalau misalnya udah misalnya dikirimin dari luar Jawa nih, terus udah selesai dipakai selama 4 tahun kuliah, dikembaliin lagi. Kan kalau bisa dikembaliin lagi biayanya lagi berapa itu? Udah habis berapa juta. Nah, jadi solusinya adalah motor bekas. Tapi ini balik lagi ke teman-teman, kalau misalnya punya keinginan kayak, udahlah aku nggak usah pakai motor, aku jalan kaki aja. It's fine, karena aku selama 4 tahun kuliah, S1 plus kuliah S2 2 tahun itu aku jalan kaki full. Jadi kemana-mana jalan kaki, atau kalau misalnya ada keperluan yang agak jauh keluar wilayah UB, itu aku ya naik angkot, kalau enggak kadang-kadang naik ojek online. Segitu aja, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kamu punya pertanyaan lain bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.